Depan rumah teman gue itu aja sawah. Terus sebelah kanannya ada lahan kosong yang ditumbuhin pohon-pohon bambu. Sebelah kirinya ada kebun pisang. Terus di sebelah kebun pisang baru ada rumah lagi. Nah, di belakang rumah Dirham ada kandang sapi dan jalan setapak buat ke jalan raya. By the way, di depan kamar Dirham juga ada kandang kambing. Kebayang kan suasananya kayak gimana kalau malam? Ya, bayangin aja dulu. Oke, tibalah pukul 9 malam. Nyokapnya nyamperin gue yang masih di depan TV. Beliau nyuruh gue pindah ke kamarnya Dirham yang ada di deket ruang tamu. Gue awalnya nolak, tapi karena kelihatan muka gue ngantuk banget, jadi nyokapnya Dirham gak tega dan maksa gue buat tidur di kamar aja. Ya, alhasil dengan sedikit rasa takut, gue lari kecil ke kamar Dirham buat buru-buru nyalain lampu. Pas gue nyalain, ternyata lampunya kuning remang-remang gitu. Dan begonya gue lupa minta pembalut ke nyokap Dirham dong. Ya udah deh, terpaksa gue harus tidur dalam keadaan pembalut penuh. Terus pas gue mau tutup pintunya, kok pintunya gak mau nutup rapet? Hell no, apa-apaan lagi ini? So, ada bagian celah pintu yang terbuka gitu. Kalau gue paksa tutup, bakal ada suara kayak grek karena udah ngegasruk sama lantai pintunya. Satu hal yang bikin gue makin gak nyaman di kamar Dirham, jendela kamarnya tuh ditutup gorden yang nerawang. Jadi, samar-samar kelihatan tuh apa yang ada di luar. Mana berisik banget suara kambing godak-godak gak tenang. Gue gak bisa tidur dari tadi dan cuma ngeguling sana-sini. Sesekali gue ngerasa tengkuk leher gue tuh kayak ada yang niup gitu. Manda di kamar juga banyak nyamuknya. Terus apa bedanya sama di depan TV? Gue coba alihin fokus gue. Daripada mikir aneh-aneh, gue coba buka HP. Berhubung tahun segitu HP gue belum Android, gue cuma baca fanfiction dari HP BB alias Blackberry. Nggak terasa banget, lama-lama mata gue mulai berat. Gue coba langsung tidur. Gue harap gue tidur nyenyak sampai pagi hari. Dalam keadaan mata mulai terpejam, gue sempat ngelirik jam dinding. Samar-samar gue lihat nunjukin jam 12 malam kurang 1 menit. Gue mutusin buat tidur miring dan muka gue pas banget madep ke arah pintu. Dan mata gue terlelap. Sayup-sayup, gue denger suara dari arah dapur. Kok kayak ada suara orang lagi motong sayuran di atas talenan ya? Ya kali deh tengah malam gini ada yang masak. Apa jangan-jangan ini udah pagi lagi? Tapi perasaan gue baru aja tidur. Dalam keadaan setengah sadar, gue bener-bener dengerin tuh suara yang berlangsung cukup lama. Hal ini bikin gue gak nyaman. Bahkan suara kambing aja gak kedengeran loh. Jangkrik aja pada diem. Pokoknya hening banget. Sampai akhirnya suara di dapur menghilang. Sekarang ganti suara kayak tak, tak, tak. Kayak langkah kaki. Rasanya deket banget itu suara. Gue coba menelungkupkan badan sambil merem. Gue yakin banget tuh langkah kaki arah suaranya mau ke kamar ini. Gerak, anjir apaan tuh? Sontak gue terbangun dalam keadaan masih menutup mata tipis-tipis. Jantung gue berdegup kencang. Pas gue coba ngintip, pintu kamarnya udah kebuka setengah. Wah, fix gak enak nih. Terpampang ruang tamu di luar yang gelap menyambut keheningan. Gak ada siapa-siapa atau apapun itu. Bulu kuduk gue merinding. Tatapan mata gue beralih ke arah lantai karena gue perlu ngumpulin keberanian buat nutup tuh pintu. Seketika tubuh gue menegang kaku gak karuan. Sekelibat gue ngeliat gaun putih lusuh penuh noda tanah berdiri tepat di ambang pintu kamar. Bodohnya, tatapan gue justru menelusur ke atas sampai gue menemukan rambut panjang hitam yang sangat lusuh menutupi seluruh wajah dan sebagian tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sontak gue berteriak cukup kencang, tapi nyatanya gak ada yang bangun karena teriakan gue. Pandangan gue mulai kabur. Semuanya gak jelas dan gue terbangun dari kasur. Apakah tadi cuma mimpi? Kalau iya, gue bersyukur banget sih. Gue duduk di kasur. Rasanya lemes. Gue coba tatap pintu kamar Dirham, ternyata gak kebuka dan gak ada apa-apa. Gue lihat jam, ternyata masih jam 12 malam lebih 7 menit. Gue bertanya-tanya, masa gue tidur sebentar banget sih? Sumpah, aneh rasanya. Malam masih panjang dan gue harus tidur, tapi susah banget buat tidur lagi. Rasa takut tuh udah terlanjur menguasai diri gue sepenuhnya. Gue berusaha baca ayat kursi. Karena gue capek baca ayat kursi, gue coba download tuh ayat kursi di HP gue. Terus gue coba putar berkali-kali sambil duduk menatap ke jendela. Hening. Karena lelah duduk, gue coba rebahan. Kali ini gue merubah arah menghadap pintu lagi. Karena gue ngerasa ketika ngebelakangin pintu, seolah ada yang mengawasi dari belakang. Sesekali gue nepok-nepokin nyamuk yang bikin gue gak nyaman. Duh, bikin gatel.
Lama-lama gue mulai ngantuk lagi sih. Gue masih sempat ngelirik jam yang udah pukul 1:30 dini hari, dan tanpa bisa dicegah, gue terlelap kembali. Astagfirullahaladzim, gue teriak kenceng. Mendadak, sosok tadi jongkok pas di